Dewan ini akan memasukkan e-sport ke dalam kurikulum pendidikan. Dewan juri yang terhormat, tidakkah kita melihat bahwasannya hal tersebut sangatlah tidak relevan pada keadaan masa kini? Dan dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu e-sport yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum, tidakkah hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya kita lakukan? Kita memang tahu bahwa saat ini zaman sudah sangatlah berkembang lebih pesat lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Namun, terutama di dalam bidang teknologi itu sendiri yang perkembangannya melesat lebih cepat dibanding bidang-bidang yang lainnya. Tapi, apakah dengan perubahan zaman dan perubahan serta perkembangan teknologi yang melesat dengan cepat ini, kita menjadikan olahraga yang seharusnya dilakukan dengan menggerakkan fisik dan untuk membakar kalori dilakukan secara daring maupun online melalui teknologi, sepertinya hal tersebut sangatlah tidak disarankan Dewan Juri yang terhormat. Olahraga yang dijadikan online pun sebenarnya tidaklah relevan dan dengan kata sport yang biasanya kita kenal ataupun masyarakat awam itu dengar sendiri. Yang dimana sport ini biasanya terdengar seperti seseorang yang ingin berolahraga seperti jogging, bersepeda, maupun renang yang itu merupakan hal yang membakar kalori dan membuat tubuh sehat. Namun apakah dengan e-sport ataupun sport yang dilakukan secara daring, hal tersebut akan baik bagi kesehatan masyarakat? Tentu hal itu sangatlah tidak disarankan dan tidak relevan Dewan Juri yang terhormat, di mana e-sport yang biasanya ini berbau dan berhubungan dengan kata game online, yang dimana game online sendiri masih memiliki citra yang tidak baik bagi masyarakat. Dan kita tahu juga apakah game online ini sejalan dengan visi misi pendidikan, tentu hal tersebut tidaklah sejalan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, saya telah merangkum beberapa poin argumen yang menyatakan bahwasannya saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, bidang e-sport sendiri tidaklah sejalan dengan visi misi dari pendidikan di Indonesia ataupun pendidikan nasional. Yang dimana bahwasannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung atau menyatakan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu dari pertanyaan tersebut, kita bisa sangat tahu bahwa e-sport ini sangatlah tidak sejalan dan tidak relevan dengan visi misi pendidikan itu sendiri, terutama dalam bidang kreativitas, yang dimana biasanya ketika seseorang siswa ini melakukan kreativitas, ia akan menjalankan sesuatu dengan cara sendirinya. Tapi tidakkah kita tahu bahwasannya e-sport ini adalah buatan game ataupun game dengan buatan orang lain, yang dimana kita hanya memainkan hal tersebut. Hal itu sangatlah tidak relevan dengan visi misi pendidikan atau pendidikan nasional. Lalu yang kedua, para siswa nantinya akan lupa dengan ketakwaannya terhadap Tuhannya. Yang dimana juga kita tahu bahwa saat ini kita banyak sekali menemukan kasus-kasus di dunia maya maupun di dunia langsung seperti ini. Banyak sekali anak-anak yang terlalu sering bermain game terlalu lama akan lupa dengan Tuhannya dan terlalu sibuk dengan persoalan duniawi yang dia jalankan. Lalu yang ketiga, banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari e-sport itu sendiri. Game online maupun e-sport ini akan menjadikan siswa malas belajar atau menimbulkan rasa malas yang ditimbulkan siswa itu sendiri, yang pasti hal tersebut sangat akan merugikan bagi bangsa ke depannya. Dan juga ketika seseorang memiliki sifat malas ini, dia akan semakin lupa dengan segala kebutuhannya ataupun perilakunya di dalam pendidikan. Lalu setelah itu, pada hal lainnya, konsentrasi dalam siswa itu sendiri akan semakin menurun dan membuat terpecah belah konsentrasinya. Lalu juga akan menjadikan seseorang siswa ini penurunan tingkat nilainya ini akan sangat merendah dan akan terus menurun. Lalu yang keempat, akan menjadikan siswa kecanduan game online. Nah, kita tahu juga nih bahwasannya ketika nantinya e-sport ini dimasukkan ke dalam kurikulum, kita pasti tahu bahwasannya tidak mungkin e-sport hanya dimasukkan dalam waktu 30 menit ataupun 1 jam pelajaran. Pastinya hal tersebut sangatlah tidak relevan dengan biasanya kurikulum ini memasukkan suatu pelajaran dengan maksud 2 ataupun 3 jam untuk melakukan 1 kali pembelajaran dalam seminggu. Pastinya hal tersebut akan membuat, dan ketika
e-sport ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan, hal tersebut akan membuat siswa-siswanya menjadi kecanduan game online yang pastinya hal itu akan merugikan bagi pihak kurikulum maupun pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Lalu kita tahu juga nih bahwa saat ini banyak sekali kita dapat tahu banyak contoh-contoh pembuktian yang menyatakan bahwasannya e-sport di Indonesia masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah seperti kasus yang baru-baru ini viral, yaitu tentang seorang anak kecil yang membeli games atau game di games online ini seharga 800.000 dan hal ini sangat merugikan bagi pihak orang tua itu sendiri. Lalu akan lebih baik jika pihak kurikulum ini tidaklah memasukkan e-sport ke dalam sistem pendidikan dan seharusnya lebih memperbanyak lagi materi-materi evaluasi yang dilakukan dalam bidang kurikulum olahraga, seperti memasukkan seperti bola voli ataupun basket dan lain-lainnya ke dalam pembelajaran di bidang olahraga itu sendiri, yang biasanya hal tersebut akan dijadikan ekstrakurikuler di dalam suatu sekolah. Nah, hal tersebut akan lebih baik jika dimasukkan ke dalam kurikulum itu sendiri. Lalu dengan beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, saya menegaskan bahwasannya saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini karena mempertimbangkan hal-hal tersebut yang telah saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih.